Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, sehat-sehat semua? Sehat. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua sepertinya. Apa kalian sudah siap belajar belum? Udah, oke. Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Apa itu contoh-contoh sumber daya alam dan manfaatnya? Dan apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya anak-anak ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih sumber daya alam itu? Iya, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya, jadi sumber daya alam itu bermanfaat bagi umat manusia, bagi kita semua. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang, apa sih Bu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya tak terbatas dan bila dipakai terus-menerus tidak akan habis. Nah, Ibu membawa salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke anak-anak, ini adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui tumbuhan. Nah, kenapa dapat diperbarui? Karena jika kita memanfaatkan tumbuhan, dia bisa berkembang biak, apapun tidak akan habis karena jika kita tanam akan tumbuh lagi. Kemudian contoh lainnya cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu adalah cahaya terbesar di dunia. Jadi kalian kalau mau memanfaatkannya tidak akan habis karena memang itu sumbernya dari alam. Oke anak-anak. Nah, habis itu kan manfaatnya cahaya matahari seperti kemarin yang bisa Ibu jelaskan kan, bisa untuk menjemur pakaian, bisa menjemur ikan asin, bisa untuk makan tubuh. Nah, kalau tumbuhan kan ada yang sebagai sumber makanan, ada yang bisa dijadikan atap kayak kelapa kemarin, dan lain-lain. Nah, sekarang yang satunya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Nah, itu kebalikan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas, jika kita pakai terus-menerus akan habis. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti di Bangka, seperti timah, habis itu seperti emas, seperti perhiasan, seperti perak nih, seperti punya Ibu nih. Nah, nanti Ibu perak nih. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena kalau misalnya banyak penambang perak atau emas terus mengambil atau menggali biji emas atau biji perak, itu tidak akan kembali lagi, tidak akan tumbuh lagi. Jadi kalau kita seluruh penambang itu mengeksploitasi emas sama perak itu akan habis. Makanya oleh sebab itu harus pintar-pintar dalam menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, oke anak-anak, mengerti anak-anak? Oke, tadi tahu kan manfaatnya? Kalau sumber daya alam tidak diperbarui, misalnya minyak bumi seperti bensin untuk kendaraan, habis itu emas perak untuk perhiasan. Mengerti anak-anak? Oke, mengerti. Sekarang Ibu beri tugas kelompok kalian. Kalian cari masing-masing satu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang habis itu kalian diskusi rembuk apa kerjasama. Habis itu nanti selesai itu Ibu mau setiap satu kelompok mewakili satu orang untuk presentasi ke depan. Oke anak-anak, mengerti? Oke anak-anak, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah ikut bekerja sama. Kelompok 1 sumber daya alam yang dapat diperbarui air. Bisa yang tidak dapat diperbaruinya koin. Yang kelompok 2 yang dapat diperbaruinya semut. Yang kelompok bisa yang tidak dapat diperbarui penggaris plastik. Berarti sudah mengerti ya anak-anak? Sudah? Oke. Pembelajaran selesai dan besok kita akan belajar lagi tentang sumber daya alam
yang lebih khusus, oke, bisa kita sambung besok. Kalian bisa melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Oke anak-anak, sampai jumpa.